Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira Sagusta Putri. NIM saya 1707030057. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Darussalam Banda Aceh. Di sini saya akan membahas beberapa manfaat dari rumput laut. Yang pertama ada potensi rumput laut sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neotropiknya. Nah, di sini kita menggunakan rumput laut sebagai obat penyakit tersebut. Kenapa rumput laut? Karena rumput laut merupakan tumbuhan autotrof yang sangat sederhana dan tidak memiliki organ. Organisme yang sederhana dan hidupnya melekat biasanya menyimpan banyak potensi karena biasanya organisme tersebut memproduksi bahan-bahan aktif untuk menghadapi stres lingkungan. Rumput laut bisa dikatakan juga never overlook the power of the simplicity karena dibalik kesederhanaan, rumput laut mempunyai banyak potensi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penyakit neurodegeneratif, mari kita membahas otak manusia. Otak atau brain merupakan pusat sistem saraf. Otak merupakan pengendali semua fungsi tubuh manusia termasuk pergerakan, perasaan, pikiran untuk memecahkan masalah. Nah, di sini otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau disebut brainstem. Kemudian di sini kita akan membahas penyakit neurodegeneratif. Penyakit ini merupakan kehilangan atau penurunan fungsi sel neuron. Gangguan neurodegeneratif biasanya ditemukan pada orang berusia lanjut atau sering disebut dengan penyakit demensia. Nah, penyakit neurodegeneratif merupakan konsekuensi dari penurunan otak secara patologi yang ditandai dengan rusaknya sel-sel neuron. Secara sekilas kita telah mengetahui apa itu rumput laut, otak, dan penyakit neurodegeneratif. Nah, kesimpulannya adalah beberapa pengujian in vitro rumput laut Indonesia dapat dijadikan kandidat sebagai obat untuk mengatasi penyakit neurodegeneratif. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu karotenoid dari marine alga dan potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi. Sebelumnya, apa itu karotenoid? Karotenoid merupakan sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, oranye, atau merah dari tanaman. Nah, di sini kita bisa melihat potensi karotenoid dan skema absorpsinya. Lalu dilanjutkan posisi karotenoid dalam membran sel dan mikroalga penghasil karotenoid. Kemudian kita akan membahas makroalga penghasil karoten. Nah, di sini makroalga yang kita fokuskan hanya ada 3, yaitu astaxanthin, fucoxanthin, dan beta karoten. Nah, ini yang disebutkan tadi mikroalga penghasil karoten. Kemudian dilanjutkan oleh makroalga sebagai sumber karoten dan aplikasi pigmen dari sumber laut dan contohnya. Lalu aplikasi karotenoid pada industri kosmetik dan farmasi. Lalu terdapat kelemahan karotenoid seperti sensitif cahaya, suhu, oksigen, dan tidak larut pada air. Yang ketiga, kita akan membahas phycobilin protein dari alga merah sebagai pewarna alami. Di sini kita akan membahas kemampuan alga merah dalam melakukan fotosintesis. Yang pertama, komponen warna merah dan oranye langsung bisa diserap oleh air dari dalam permukaan sehingga tidak dapat lagi menembus lebih dalam. Sedangkan biru dan hijau bisa menembus sampai ke dalam. Biasanya pada sel alga merah terdapat plastisida sebagai organel sel yang berfungsi pada saat fotosintesis. Struktur kimia senyawa kloroform adalah senyawa yang memberikan warna di phytogliprotein. Metode analisis yang digunakan untuk phycobilin protein untuk indeks kemurniannya ada spektrofotometri sinar tampak untuk mengamati stabilitas warna dan stabilitas struktur. Kemudian ada spektrofotometri sinar tampak yaitu orasen dan spektroskopi fluoresan.
untuk mengamati struktur sekunder dari phycobilin protein, yaitu spektroskopi fluorescence. Kemudian di sini kita akan membahas kekuatan pewarna alami, yaitu nilai nutrisinya, ramah lingkungan, dan tidak beracun dan non-konsi organik. Sedangkan kelemahan dari pewarna alami adalah harga yang lebih relatif mahal, stabilitas warna lebih rendah, dan kesediaan bahan baku yang jarang ditemui atau susah didapat. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari video saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.